Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait pernikahan anak di usia dini begitu. Kalau tadi kita sempat menyebutkan banyak begitu ya, Bu, beberapa faktor yang menjadi pemicunya adanya pernikahan di anak. Nah, ini jelang mau mendekati hari anak ini, anak nasional begitu. Nah, ini memang banyak juga community pressure yang akhirnya menjadi satu penyebab gitu adanya pernikahan anak di usia dini. Nah, Ibu itu seperti apa, Bu? Menurut saya ada best practice juga ya di Jawa Tengah. Jadi kadang-kadang kan karena tradisinya menikah sebelum 18 tahun ya orang tua tentu pingin. Tapi kemudian ada komunitas anak yang memang menyadarkan tentang hak-haknya, kepingin sekolah. Komunitas anak ini yang kemudian membangun kesadaran kepada teman-teman sebayanya. Kemudian jika ada temannya yang kemudian mau dinikahkan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di situ bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa kami masih ingin sekolah, kami ingin melanjutkan pendidikan, nanti pasti kami akan ketemu jodoh ketika sudah waktunya dan kami sudah siap. Itu juga bagian yang sebenarnya ada best practice di beberapa daerah, di Kebumen, di Rembang melakukan seperti itu. Itu kan artinya kalau persepsi orang tua kelar, sebenarnya tidak akan menikahkan anak juga ketika masih usianya belum 18 tahun. Baik, Bu Ledia, kalau menurut Ibu sendiri dari community pressure sendiri, seberapa berpengaruh sih kepada pernikahan di usia anak begitu? Jadi kalau kita bicara soal community pressure, sebenarnya bukan semata-mata kok belum nikah ya gitu. Tapi kadang-kadang dimulai triggernya sebenarnya seolah-olah seperti sederhana, tapi itu nanti akan runtut. Jadi gini, kamu udah punya pacar belum? Terus, kamu kok umur segini belum gitu. Itu kan kemudian ada rantai berikutnya ketika kemudian anak tidak terbekali, tidak punya pemahaman agama yang baik, tidak punya pemahaman seksual yang baik, sehingga akhirnya kemudian akan terjerumus ketika perkawinan anak yang tadi karena seks pranikah, itu akan menjadi fatal lagi kan gitu. Udah tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, terus di-push ya. Karena kalau nggak akan jadi viral, sebab orang pasti akan menutup aib. Kan yang viral kemarin-kemarin ini kan karena memang yang culture berkaitan dengan ini. Nah, jadi ini adalah bagian yang juga harus menjadi kesadarannya bukan orang tua saja tapi komunitas. Maka kita harus benar-benar memperhatikan, termasuk juga pemerintah mestinya mencermati gitu hal ini. Apa sih yang menyebabkan trigger? Di antaranya misalnya tentang pornografi. Ayo dong, sampai sekarang nih gugus tugas anti pornografi yang jadi amanat undang-undang pornografi itu pemerintah belum bikin. Itu dari tahun 2008. Bayangkan, sekarang sudah 2019, 11 tahun, gugus tugasnya nggak ada. Jadi wajar aja kalau kemudian makin lama pornografi makin marak. Korbannya siapa? Anak kita. Kan ketika kemudian kita ribut soal pernikahan anak, lihat juga dong ada proses di mana ternyata kita orang dewasa dan termasuk pemerintah di dalamnya emang nggak nyiapin satu iklim yang baik untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang gitu. Baik, Bu Rita, kalau sekarang ini terkait dengan pengaruhnya terhadap anak-anak Indonesia, khususnya di hari-hari anak nasional ini, seperti apa sih muka anak-anak Indonesia yang sekarang begitu? Kalau terkait dengan Hari Anak Nasional tahun ini, tentu kita melihat masih ada banyak persoalan yang penting kita bahas. Di antaranya dampak panjang dari perkawinan anak misalnya adalah stunting gitu ya, karena ketidaksiapan orang tua, angka kematian ibu dan bayi seperti sebagaimana yang disebut. Tetapi secara umum Hari Anak tahun ini kan tagline-nya adalah kita anak Indonesia, kita gembira gitu ya. Jadi sebenarnya kegembiraan anak itu tidak hanya soal kebutuhan fisik sebagaimana orang tua menanyakan apakah sudah makan atau ada PR atau tidak gitu ya, tetapi bagaimana mereka memang punya kesejahteraan yang baik, pemenuhan hak dasar baik pendidikan maupun kesehatan secara baik, termasuk tadi ya tidak dikawinkan di usia anak. Karena sebenarnya terkait dengan perkawinan usia anak ini, Mahkamah Agung itu juga sedang membuat rancangan peraturan Mahkamah Agung mengadili perkara dispensasi kawin. Karena sebenarnya Bu Lida ternyata ada beberapa kasus juga yang anak dipaksa mengaku hamil, padahal tidak hamil. Itu kan kemudian untuk dinikahkan gitu. Ternyata ada yang begitu. Jadi ini berdasarkan kita pengawasan juga. Ini kan juga bagian yang tidak dibolehkan. Jadi harus ada bukti kalau memang dia hamil. Apakah betul kemudian yang menghamili adalah ini gitu. Ini kan bagian yang kalau tidak
ini kan akan bermasalah juga gitu, ada paksaan atau tidak dan seterusnya. Itu yang sebenarnya juga upaya gitu ya. Selain tadi betul upaya-upaya yang lain ada, jadi semua sisi memang harus dikerjakan karena itu tidak hanya single faktor dari sisi regulasi, tetapi juga kultur, budaya dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Baik. Kalau Bu Ledia sendiri melihatnya bagaimana dengan pengaruh terhadap anak Indonesia saat ini begitu? Ya, jadi bisa kita bayangkan kan sebenarnya kita selalu mengatakan wah nanti Indonesia bisa dapat bonus demografi anak-anak usia produktif kan, ini kan luar biasa dong, kita udah punya anak yang juara olimpiade, kita punya anak yang punya kecerdasan intelektual yang luar biasa dan segala macam. Tapi ini berapa persen dari keseluruhan anak Indonesia, sehingga kita perlu memperhatikan yang lebih luas lagi. Setidaknya hak-hak dasar mereka untuk mendapat pendidikan yang dijamin oleh undang-undang adalah wajib belajar 9 tahun. Pastikan dong yang 9 tahun ini gitu. Ditambah lagi kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada orang tua dan calon orang tua, sehingga ada pembekalan kepada orang tua dan calon orang tua. Kemudian pemerintah bantu dong orang tua untuk mampu memberikan perlindungan yang maksimal pada anak. Dengan cara apa? Tadi misalnya meminimalisir pornografi, kemudian peredaran minuman beralkohol, peredaran narkoba, sehingga anak-anak kita punya lingkungan yang kondusif dan bisa lebih baik lagi. Satu persatu tahapan ini memang sudah dilakukan, artinya sudah ada penambahan lah, perbaikan-perbaikan. Tapi kita juga harus continue, nggak bisa berhenti karena tantangannya juga makin besar. Baik. Jadi kita perlu mengerjakan ini bersama-sama, nggak bisa sendirian, menyisir PR-PR kita yang belum kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kita menyisir, bekerja sama-sama, insya Allah bisa lebih baik lah ya ke depan tuh. Jadi bonus demografi yang kita harapkan itu insya Allah benar-benar kita dapat. Jadi bonus demografi itu memang benar-benar anak-anak yang memang sudah siap dari mental dan juga kerjanya mereka begitu ya Bu. Kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Newsroom.